Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Pencarian yang dilakukan orang terhadap sesuatu seharusnya untuk menemukan dan mengerti sesuatu sebagaimana adanya. Mencari dan menemukan sesuatu yang telah dikonstruksi sebelumnya akan membawa orang terhadap apa yang telah dikonstruksi sebelumnya, bukan yang sebenarnya. Ketika objek pencarian telah dikonstruksi, orang hanya mau menemukan objek yang sesuai dengan yang dikonstruksinya. Yang tidak sesuai dengan konstruksi yang dimilikinya akan disingkirkan. Mencari Allah seharusnya dilakukan untuk memahami Allah. Pencarian terhadap Allah yang sesungguhnya, bukan Allah yang sesuai konsepsi manusia, hanya bisa dilakukan melalui apa yang telah dinyatakannya. Itu berarti hanya bisa dicari dan ditemukan melalui firman yang telah disampaikannya. Mencari guru kehidupan seharusnya dilakukan untuk menemukan orang yang bisa mengajarkan kehidupan yang sesungguhnya, bukan kehidupan seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ketika orang telah membangun konsep tentang kehidupan baik yang seharusnya dimilikinya, orang akan mencari orang yang bisa mengajarkan bagaimana mengelola kehidupan seperti yang dibayangkan sebelumnya, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Orang yang mengajarkan mengelola kehidupan yang tidak sesuai dengan yang dibayangkannya akan disingkirkan. Orang Yahudi telah 400 tahun tidak mendengar suara Tuhan. Orang Yahudi telah 4 abad tidak mendengar kebenaran. Orang Yahudi telah begitu lama tidak tahu bagaimana mengelola hidup yang diberikan Sang Pencipta kehidupan kepada mereka. Ketika kemudian Tuhan mengirimkan Sang kebenaran ke bumi, orang Yahudi telah membangun konsepsi tentang kebenaran. Ketika Tuhan mengirimkan Sang kehidupan ke bumi, orang Yahudi telah membangun konsepsi tentang kehidupan yang baik. Ketika orang Yahudi mencari guru yang bisa mengajarkan kehidupan, orang Yahudi telah membangun konsepsi terlebih dulu tentang kehidupan baik yang seharusnya dimiliki semua orang. Ketika Yesus mulai mengajar banyak orang dari desa ke desa dan dari kota ke kota, orang Yahudi mulai menangkap tanda bahwa Yesus adalah guru yang baik yang mereka inginkan untuk mengajar mereka. Karena itu begitu banyak orang yang datang kepada Yesus dan ingin mendengarkan pengajarannya. Ketika Yesus mulai melakukan berbagai perbuatan ajaib yang tidak bisa dilakukan para nabi terdahulu, memelekkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, melahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, orang Yahudi mulai menangkap tanda bahwa Yesus adalah orang yang diutus Allah karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan berbagai tindakan luar biasa seperti itu jika Allah tidak menyertainya. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa Dia roti yang telah turun dari surga, orang Yahudi mulai menggerutu karena mengetahui bahwa Yesus adalah anak Yusuf si tukang kayu yang mereka kenal. Ketika Yesus mengatakan bahwa roti yang Dia berikan itu ialah daging dan darahnya yang akan Dia berikan untuk hidup dunia, orang Yahudi benar-benar terganggu. Apalagi ketika Yesus menyatakan dengan jelas bahwa Dia akan membangkitkan orang-orang yang makan daging dan minum darahnya pada akhir zaman, yang dengan jelas menyatakan dan menyamakan dirinya sebagai Allah. Orang Yahudi benar-benar tergoncang keyakinan mereka karena tidak sesuai dengan keyakinan awal mereka. Karena itu mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Orang-orang yang sebelumnya belajar dari Yesus meninggalkan Yesus karena tidak sesuai konsepsi mereka sebelumnya. Sebagaimana orang Yahudi yang suka mendengar pengajaran Yesus yang penuh kuasa, tetapi kemudian meninggalkan Yesus karena pengajarannya tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini sebelumnya,
Orang-orang yang datang kepada Yesus dengan membawa konsep tentang kehidupan baik yang mereka inginkan akan segera meninggalkan Yesus ketika perkataan Yesus tidak sesuai dengan konsepsi mereka tentang hidup baik yang mereka kehendaki. Orang-orang yang datang kepada Yesus dengan membawa konsep tentang Allah yang baik yang dimilikinya akan segera meninggalkan Yesus ketika perkataan Yesus tidak sesuai dengan konsepsi mereka tentang Allah baik yang selalu peduli dan mengerti persoalan hidup mereka. Tetapi Petrus dan teman-temannya yang ditarik Allah datang kepada Yesus tetap bersama Yesus. Petrus dan teman-temannya yang diberikan roh yang baru tidak memaksakan konsepsi lama mereka tentang guru kehidupan. Bisa melihat bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Roh yang baru memampukan mereka meninggalkan konsepsi lama mereka tentang utusan Allah yang akan datang, sehingga bisa melihat Yesus adalah yang kudus dari Allah. Karena itu, belajar meninggalkan secara bertahap berbagai konsepsi lama tentang hidup yang baik akan membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya yang diajarkan Sang Pencipta kehidupan. Belajar menata ulang secara bertahap berbagai sisi kehidupan sesuai kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada rancangan damai sejahtera Sang Pencipta kehidupan.